Oh boy, gue excited banget pas ngeliat info tentang mouse ini. Gue pakai GPW udah sekitar 2 tahun dan sebenarnya sangat puas sih. Sempat kepikiran pengen ganti ke Viper Ultimate karena lebih ringan, tapi udah PW banget sama shape-nya GPW. Nah, makanya gue seneng banget dan juga kaget pas Logitech ngumumin mouse ini. Packaging mouse ini sama seperti GPW yang lama. Bedanya kali ini kita dikasih spare mousepad tambahan, cover tambahan yang permukaannya ada glide buat nambahin luas permukaan di bawah, dan juga grip tambahan buat permukaan mouse-nya. Shape dari G Pro Wireless X ini persis sama dengan GPW yang lama. Dimensinya juga sama persis. Kabelnya juga masih sama, micro USB dengan pala spesialnya, yang untungnya kita masih bisa pakai kabel micro USB biasa ke mouse ini. Jadi nggak deal breaker sih buat gua. Mungkin karena dari shape udah sama, jadi kita ngomongin aja bedanya apa sih sama GPW yang lama. Nah, sekarang kita coba lihat satu-satu. Yang pertama adalah hilangnya tombol mouse 56 yang ada di sebelah kanan. Dengan pengurangan tombol ini, tentunya ada pengurangan berat dan memang sih, dalam penggunaan kompetitif terutama FPS, tombol yang di kanan ini tuh gak gitu kepake. Kecuali kalau kalian kidal dan tombol tambahannya jadi di sisi kanan. Berikutnya adalah mousefitnya yang pakai Zero Additive PTFE dan sekarang tuh lebih gede surface area-nya. Glide-nya jadi lebih licin tapi tetap terkontrol dibanding GPW yang lama. Kalian masih pingin lebih licin lagi? Oh tenang. Sekarang Logitech menyediakan opsi tambahan buat cover di bawahnya yang ada glide-nya juga. Walaupun pribadi sih gue nggak merasakan perbedaan glide yang signifikan sih. Untuk bodinya, bahannya sama persis seperti GPW yang lama. Nah, buat beberapa orang, ada yang merasa tuh GPW licin banget di tangan mereka. Gue juga sih sebenarnya. Sehingga akhirnya banyak yang ngasih grip tambahan di GPW lamanya. Nah sekarang, Logitech sudah menyediakan grip tambahan itu di paket penjualannya. Lalu apa lagi bedanya? Yang gue lihat di sini adalah tinggi scrollnya yang agak lebih tinggi dibanding GPW lama. Terus, wheelnya juga jadi putih. Battery indikatornya juga jadi satu sama profile DPI indikatornya dengan satu LED di tengah yang kalau lagi standby nggak kelihatan sama sekali. Selain itu juga udah nggak ada RGB di logo G dari Logitech-nya ini. Dan tombol DPI cycle di bagian bawah juga hilang. Jadi, kali ini kalau kalian mau ganti DPI, itu harus dari aplikasinya, yaitu Logitech G Hub. Ngomong-ngomong DPI, mouse ini masih menggunakan sensor Hero 25K sama seperti GPW sebelumnya. Jadi kurang lebih secara performa ya sama. Oh iya, hampir ketinggalan. Kini di sisi kanan ada tulisan Superlight yang membedakan antara GPX dengan GPW generasi sebelumnya. Ini adalah perbandingan berat GPW lama dan GPX. Jauh banget kan? Kok bisa sampai sejauh itu sih ngurangnya? Ada PCB yang dimodif, RGB, tombol, plate, strukturnya, dan lain-lainnya. Logitech secara ajaib bisa ngurangin berat mouse ini secara signifikan tanpa merubah bentuk dan mengganggu fungsional dari mouse ini. Bagaimana pengalaman pakai mouse ini? Gue merupakan pemakai GPW lama dan udah beberapa kali pakai mouse dengan berat kepala 60 gram sebelumnya. Walaupun ya biasanya di sekitar 69 sih. Dengan berat yang pembulatannya lebih ke 60 gram dibanding 70 gram, mouse ini berasa benar-benar enteng bahkan dibanding mouse-mouse lightweight berkabel lainnya. Ini transisi yang gue rasain waktu pindah dari G502 ke mouse-mouse 80 gram kayak Zowie FK2. Untuk shape emang gak ada masalah, tapi pas dipakai, gue sering kebablasan pas nge-swipe mouse di awal-awal. Kayak kalau DPI-nya ketinggian gitu. Gue pas awal-awal make, sampai sengaja ngurangin sensitivity di game-game yang gue mainin. Padahal settingan DPI-nya sama, tapi rasanya benar-benar jadi licin banget. Memang ada faktor dari glide-nya yang lebih luas. Tapi overall yang gue adjust dalam prosesnya adalah pemakaian tenaga dalam nge-swipe mouse ini. Bener-bener game changing banget. Dan setelah terbiasa, mouse ini rasanya nyaman banget dan lebih nggak capek dibanding pakai GPW yang lama. Kalau di atas kertas, emang terkesan banyak fitur yang dikurangi. Misalnya kayak DPI cycle button atau macro button di kanan. Tapi perlu diingat juga, kalau mouse ini targetnya tuh buat orang yang main FPS dan kompetitif. Dan sepengalaman gue, tombol tambahan di sisi kanan ataupun DPI cycle itu benar-benar hampir gak pernah gue pakai. Kebanyakan akan stay di DPI yang mereka nyaman dan tombol tambahan yang dipakai adalah sebelah kiri karena lebih mudah mencetnya. Kalau gue, biasanya gue akan assign tombol mouse 4 buat melee karena biar komen nyerang ada di satu tangan. Kalaupun misalnya mau main MMO kayak FF14, gue lebih prefer ambil mouse MMO sekalian. Karena kalau buat tombol tambahan di samping itu,
tetap kurang banyak walaupun kiri kanan. Jadi personally, gue merasa nggak ada yang kurang di mouse ini secara fitur. Yang gue dapat adalah pengurangan beban yang benar-benar game changing buat gue. Nah, ini adalah contoh footage gue pas lagi main. Kesimpulannya, gue kehabisan kata-kata buat mouse ini. Bener-bener game changing, bener-bener luar biasa. GPW yang lama aja tuh masih bagus banget, walaupun kini udah ada Vapor Ultimate yang sama-sama wireless, tapi lebih ringan. Terus sekarang Logitech bisa bikin GPW yang seringan ini. Gila. Oh iya, perlu diingat bahwa mouse ini memang diperuntukkan untuk competitive player terutama FPS. Jadi mungkin belum tentu cocok untuk kalian. Selain itu, dengan hilangnya button di kanan, mouse ini jadi nggak ambidex lagi. Jadi kalau kalian pengguna GPW yang kidal, kayaknya susah kalau mau upgrade ke mouse ini. Itulah impresi kami tentang mouse terbaru Logitech yang super ringan ini. Ringan di tangan, tapi agak berat di dompet. Kalau kalian tertarik atau enggak? Silahkan komentar di bawah. Jangan lupa like, share, dan subscribe. And as always, stay healthy.